Selamat pagi anak-anakku semua. Sudah siap untuk belajar hari ini? Pembelajaran PKN untuk pertemuan pertama kita. Ini akan memperkenalkan materi-materi yang akan kita pelajari sepanjang satu semester ini. Ada 3 bab yang nanti akan kita pelajari. Bab yang pertama, ini kita akan membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nanti kita akan belajar konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Kemudian substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Kemudian kita juga akan melihat kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir di bab 1 adalah upaya penegakan hak asasi manusia. Di bab yang kedua, kita akan belajar sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Di bab 2 ini nanti kita akan melihat yang pertama hakikat dari demokrasi. Yang kedua, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Sedangkan untuk bab yang ketiga, kita akan belajar tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Di bab 3 ini, kita akan belajar sistem hukum yang ada di Indonesia. Kemudian kita akan belajar mencermati sistem peradilan yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, kita belajar bagaimana kita bisa menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Itu tadi materi-materi yang akan kita pelajari di semester 1 mata pelajaran PKN. Nah, untuk pertemuan yang pertama kita, mari kita akan belajar tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pernahkah kalian mendengar ya sebuah hal yang menyatakan bahwa orang dilarang untuk menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun? Jika terbukti melakukan, negara akan menindaknya secara hukum. Kemudian kita juga seringkali mendengar fakta-fakta yang berkata bahwa tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah oleh orang lain. Dan kemudian kita juga tahu bersama bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini yang ingin hidupnya menderita. Pasti mereka ingin mencapai kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Nah, fakta-fakta ini menyatakan bahwa dalam diri manusia itu melekat 3 hal. Yang pertama, hidup. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga adalah kebahagiaan. Nah, ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Nah, tanpa ketiga hal ini, maka manusia akan menjadi kehilangan arah dan tidak bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, ketiga hal tersebut, hal-hal mendasar tersebut, itu seringkali disebut dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini sering diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia sejak dia itu lahir. Dan semua orang sama. Dan apa yang mereka terima itu diterima langsung atau diberikan langsung oleh Tuhan dan tidak bisa diambil oleh orang lain. Nah, anak-anakku semuanya, di dalam undang-undang negara kita pun diatur juga tentang pelaksanaan hak asasi manusia, yaitu ada di Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999. Itu menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, jadi sudah jelas itulah pengertian dari hak asasi manusia. Nah, hak
hak asasi manusia itu melekat dalam diri manusia sejak manusia itu lahir. Tidak peduli dari latar belakang apapun, semua manusia yang lahir dari diri mereka sudah melekat hak asasi manusia. Nah, kita akan melihat bahwa hak asasi manusia ini memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama adalah hakiki. Jadi hak asasi manusia itu hakiki, artinya dimiliki semua manusia sejak lahir. Yang kedua, cirinya adalah universal. Artinya hak asasi ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, dan sebagainya. Yang ketiga, hak asasi ini tidak dapat dicabut. Jadi, tidak bisa dicabut ataupun diserahkan kepada orang lain. Kemudian, yang keempat, hak asasi ini bercirikan tidak bisa dibagi. Jadi semua orang berhak mendapatkan semua hak. Ya, hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan yang lainnya. Jadi tidak bisa dibagi. Nah, setiap orang memiliki hak asasi. Jadi kita pun wajib untuk menghormati hak asasi orang lain. Kalau pelaksanaan hak asasi manusia itu secara mutlak dilakukan, maka akan terjadi pelanggaran hak asasi satu dengan yang lainnya. Karena itu masing-masing sebagai manusia yang punya hak asasi sama, hendaklah kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Tuhan melarang kita untuk berlaku semena-mena terhadap orang lain, karena hak asasi kita masing-masing manusia sama, ya. Jadi kita harus mengakui bahwa orang lain juga memiliki hak asasi. Kemudian kita akan melihat makna dari kewajiban asasi manusia. Jadi selain punya hak asasi manusia, manusia juga punya kewajiban asasi manusia. Apa yang dimaksud dengan kewajiban asasi manusia? Kita lihat bersama-sama. Jadi, kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 yang berbicara tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Itu artinya hak dan kewajiban asasi manusia harus dijalankan dua-duanya. Tidak hanya dia menuntut hak, tapi harus melakukan juga kewajiban. Karena dengan begitu semua akan berjalan dengan baik dan mendatangkan kedamaian, hidup bersama, bisa berdampingan dengan rukun, saling menghargai, saling menghormati sebagai sesama ciptaan Tuhan. Nah, untuk pertemuan pertama, pengenalan tentang hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia ini yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan, kalau ada hal-hal yang ingin kalian ketahui lebih lagi, silahkan kalian klik dan ketik di kolom komentar, ya. Jangan malu kalau ada sesuatu yang kalian belum mudeng, kalian mau tanyakan tentang pengertian hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, ketik di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Semangat belajar!